Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan tanaman hortikultura. Salah satu komoditas yang paling digemari masyarakat dan bernilai ekonomis tinggi adalah cabai merah. Cabai merah bukan hanya populer karena rasa pedasnya, tetapi juga karena manfaat kesehatannya karena mengandung vitamin C, antioksidan, dan kapsaisin yang bermanfaat bagi tubuh. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, mencatat pada tahun 2023, rata-rata masyarakat Indonesia mengonsumsi cabai sebesar 2,42 kg per kapita per tahun. Konsumsinya naik sebanyak 4,3% dibanding pada tahun 2022, serta menjadi rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Oleh sebab itu, permintaan cabai terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, produksi cabai merah di Indonesia tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu penyebab utama menurunnya produktivitas cabai adalah serangan penyakit akibat kapang patogen. Salah satu kapang yang sering menginfeksi cabai merah adalah kapang patogen Phytophthora capsicum. Kapang ini hidup di dalam tanah dan menyerang akar serta buah cabai, menyebabkan tanaman layu, membusuk, dan akhirnya mati. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian besar petani mengandalkan fungisida sintetis berbahan dasar kimia. Namun penggunaan jangka panjang dapat meninggalkan residu yang dapat mencemari tanah dan air, merusak mikroorganisme tanah, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Penggunaan secara terus-menerus juga dapat meningkatkan resistensi kapang terhadap bahan kimia. Di sisi lain, limbah eksoskeleton udang menjadi masalah lingkungan yang belum tertangani. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan jutaan ton limbah udang yang terdiri dari kulit, kepala, dan capit yang sebagian besar dibuang begitu saja. Padahal, dalam limbah tersebut terkandung senyawa bernama kitin yang akan sangat berpotensial jika dimanfaatkan. Kitin dapat diolah menjadi kitosan melalui proses deasetilasi. Kitosan adalah senyawa alami yang bersifat biodegradable, tidak beracun, dan memiliki aktivitas anti kapang yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa kitosan mampu menghambat pertumbuhan Phytophthora capsicum secara efektif, sekaligus meningkatkan sistem imun alami tanaman untuk lebih tahan terhadap serangan patogen. Penggunaan kitosan sebagai biofungisida alami memberikan hasil yang menjanjikan di lapangan. Tanaman tidak hanya terlindungi dari serangan kapang, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas dan hasil panen. Pendekatan ini menjadi alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan dibandingkan fungisida kimia. Kitosan terbukti mampu mengganggu siklus hidup kapang patogen dengan menghambat pembentukan spora, memperlambat pertumbuhan miselium, bahkan merusak struktur sel kapang dari dalam. Penelitian yang dilakukan oleh Le pada tahun 2019 menemukan bahwa kitosan bisa menghambat pertumbuhan kapang Phytophthora capsicum sampai 95% pada cabai merah. Oleh karena itu, kapang patogen tersebut jadi kesulitan berkembang karena kitosan merusak bagian penting dalam selnya, mulai dari dinding sel sampai sistem metabolismenya. Dengan memanfaatkan limbah eksoskeleton udang, kita tidak hanya mengurangi limbah organik yang mencemari lingkungan, tetapi juga mendukung sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berbasis sumber daya lokal. Inilah contoh nyata bioteknologi hijau yang memberi manfaat ganda, baik untuk pertanian maupun untuk kelestarian lingkungan.